haknya suami adalah hak yang paling gede. Dan dia itu wanita kalau menjalankan haknya suami pahalanya besar banget. Tapi kalau dia telantarin haknya suami, dosanya juga gede banget. Orang laki mau masuk surga urusannya ribet. Lu mesti urusin bini. Lu kalau mesti urusin anak. Mesti didik, mesti nafkahin, mesti ajarin, ada kewajiban ini banyak banget deh. Laki kalau mau masuk surga prosedurnya ribet. Tapi perempuan kalau mau masuk surga gampang prosedurnya. Itu katanya Rasulullah, idza sholatil mar'atu khamsaha shamat syahraha hafizat farjaha ata'at zaujaha gilalaha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Perempuan kalau dia sholatnya benar 5 waktu, puasanya benar 1 bulan, dia jaga auratnya, kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, 4 doang nih syaratnya. Masya Allah, lebih mudah daripada persyaratan bikin paspor ataupun bikin apa segala macam. Wah, ini sih gampang banget. Ya, sholat 5 waktu, puasa bulannya, jaga auratnya, kemaluannya, taat sama suami, khalas. Dibilangin, "Pok, lu masuk surga dari pintu mana aja boleh?" Dari pintu mana aja boleh. Ini kan kalau kita nih, kalau di sini sih ente bisa masuk dari pintu sono. Ini alhamdulillah, ini majelis nih kayak surga. Ente bisa masuk dari pintu sini, pintu situ, pintu sono, dari semua tuh ujung pintu mana aja boleh. Tapi kalau ente ke airport, wah, cuma boleh masuk dari pintu sini. Pintu sono, lu menyelonong di situ ditembak di door. Begitu. Nah, orang perempuan masuk dari pintu mana aja boleh ntar ke surga. Asal nih 4 dia penuhi. Terus tapi asal dia tahu nggak gampang taat kepada suami. Itu haknya suami gede. Kata Rasulullah bilang, saya kalau mau perintahkan seseorang untuk bersujud kepada manusia, saya bakal perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ngomong gini, saking gedenya haknya suami. Makanya nggak pantas, udah haknya gede, lu ambekin lagi, lu monyongin lagi. Kalau emang nama ente monyong, boleh lu monyong. Ya, tapi kalau nama ente bukan monyong, kenapa lu monyong? Tuh. Kalau emang ente udah khalas, ismi monyong, lu boleh monyong sama laki lu. Wah, emang aneh monyong, udah di KTP monyong namanya. Nggak apa-apa. Tapi kalau nama ente, namaku Fatimah, Aisyah, Jamilah. Wow, namanya Jamilah, tapi monyong. Aduh, jangan begitu. Girang banget ente mas. Ini Habib Alwi dia kutak-kutik begitu, tapi apa namanya, khusyuk telinganya. Begitu. Dia lagi bilang sama bininya, dengerin. Alhamdulillah. Udah jam berapa nih? Udah mau jam. Lanjut lagi. Begitu. Lu kayaknya orang bermasalah semua. Kesian banget ya Allah, kesianin nih hamba-hambamu yang lagi pada bermasalah pada. Terus terang, bukan ente doang yang menganggap bermasalah, bini ente juga menganggap ente masalah. Begitu. Ala kulli hal, Allah Ta'ala dalam hadis kata Rasulullah, Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat kepada seorang wanita yang tidak tahu bersyukur kepada suaminya, dan dia tidak bisa mandiri dari suaminya. Dia butuh sama suaminya, tapi nggak bisa bersyukur sama suaminya. Begitu, tuh suaminya diperes terus, tapi juga dia kagak bersyukur sama suaminya. Nah, ini wanita kayak begini, itu tidak dipandang oleh rahmatnya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Terus orang laki kalau ngajak bininya ke kasurnya, tapi si istri tidak menjawab, kagak mau, ogah, maka bermalam-malam tersebut dalam keadaan dia marah kepada istrinya, maka tuh istri itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi dilaknat oleh malaikat. Makanya itu orang perempuan wajib taat sama suaminya.
jangan melanggar perintah suaminya. Kemudian juga jangan ngasih orang laki yang bukan muhrim untuk masuk ke rumahnya, ya, tanpa izin daripada suaminya. Kalau suaminya nggak ada di rumah, jangan bawa orang laki yang bukan muhrim ke dalam rumahnya. Ataupun dia keluarkan daripada harta suaminya tanpa izin. Jangan keluar rumah tanpa izin, tanpa ridha dari suami. Perempuan mau keluar rumah, ya salah satu izin nama suami atau minta ridhonya suami. Oh, suaminya udah ridhoan sama dia, ya monggo. Tapi kalau tanpa izin, tanpa keridhaan suami, itu tidak betul perempuan keluar dari rumahnya. Begitu. Ya, tidak betul. Jangan ngikutin orang-orang yang sesat, yang telah diperbudak oleh hawa nafsu. Dia bilang nggak apa-apa, lu jalan aja, nggak usah pakai izin sama laki. Ntar udah di tengah jalan baru bilang, aneh kan lagi di jalan. Nah, itu haram. Ya, dia dilaknat oleh malaikat, ya, ketika dia keluar tanpa izin kepada suaminya atau tanpa ridha dari suaminya. Kalau dia keluar tanpa izin, dia berdosa. Apabila suaminya memanggil wanita tersebut ke kasur, nggak boleh wanita itu menolak kecuali kalau ada uzur yang diakui dalam syariat. Artinya haknya suami itu gede banget, tapi sebagaimana haknya gede, konsekuensinya pahala orang yang menjalankannya juga gede banget. Bahkan Nabi itu bilang, cerita, seandainya seorang suami dia luka dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh luka penuh nanah, kemudian istrinya itu menjilati lukanya itu dari ujung kepala sampai kaki, dijilatin nanahnya itu sampai bersih, maka si istri masih belum menuntaskan kewajibannya atas suami, masih belum kelar tugasnya kepada suami, saking gedenya haknya suami. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Enak banget dong orang laki begitu, orang perempuan menderita dong, ditindas apa segala macam. Tapi kan ceritanya kan juga banyak juga orang laki yang menderita, ya. Ala kulli hal, kita tuh hidup di dunia emang pakai aturan, ikut aturannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perempuan tuh kalau dia jalanin haknya suami, Masya Allah, biar kata puasanya pas-pasan, sholatnya pas-pasan, sedekahnya pas-pasan, dia tuh bisa mengalahkan derajatnya wali-wali yang lain. Kalau dia jalanin haknya suami dengan baik, dengan benar. Makanya gampang perempuan untuk mencapai kewalian, untuk mencapai anugerah luas dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga orang laki hendaknya dia banyak memaafkan kepada istrinya. Jangan terlalu nuntut kepada istrinya, dituntut sampai apa hal yang terkecil dituntut. Jangan banyak nuntut kepada istri. Akhirnya juga itu perempuan jadi susah. Sebab an-nisa nagisatud din wal aql. Wanita tuh krisis akal dan krisis agama. Kalau dia udah kalap, dia lupa sama akal, dia lupa sama agama. Udah kalap, lupa akal, lupa agama, udah. Quran dibuang, Nabi ditendang, semuanya disingkirkan, nggak ada. Jangan pakai kalam Allah, jangan pakai kalam Rasul. Begitu. Ini dia sebab lagi terima wahyu dari syaitan. Begitu. Kalau udah kalap, khalas. Begitu. Apalagi kan ente tahu nih, apa namanya, ada istilah apa itu namanya, PMS, apa PMS? Begitu. Ada saat-saatnya, lu colek dikit ente kena gampar. Ente colek dikit, panjang urusannya. Udah jangan colek. Begitu. Makanya ente juga kudu bisa-bisa. Jangan terlalu diprovokasi terus tuh perempuan, yang baik, ya. Khalas, cincai, kurang lebih. Yang memaafkan, dimaafkan Allah. Yang cincai, besok hari kiamat Allah juga bilang sama dia, cincai, udah lewat, masuk surga sana, udah, nggak pakai repot lagi.
Begitu. Dan orang perempuan juga ya kudu rapi-rapi yang baik, ya, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih ente sekarang kawin suami istri buat apa? Ente membangun rumah tangga buat cari ridhonya Allah apa buat cari ridhonya syaitan? Kalau ente buat cari ridhonya Allah Ta'ala, ya khalas, cari ridhonya Allah. Ente belajar ridhonya Allah bagaimana kalau gua ngapain, cari ridhonya Allah Ta'ala di situ. Jangan buat cari ridhonya syaitan, buat mencari kepuasan nafsu, buat mencari apa namanya hawa yang diikutin. Ikutin apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau berbuat sesuatu, suami atau istri, mau berbuat sesuatu dalam rumah tangga, mau berucap sesuatu dalam rumah tangga, mau mengambil keputusan sesuatu dalam rumah tangga, mikirnya apa? Ini kalau saya lakukan Allah ridha apa enggak? Mikir. Kalau saya ngomong gini depan Nabi Muhammad, kalau Nabi ada di sini, kira-kira ini omongan saya malu enggak untuk saya ucapkan di depan Rasulullah? Khalas, mikir. Kalau kira-kira misalkan ya Allah enggak bakalan ridha, jangan ente lakukan, jangan ente ucapkan. Jadi begitu. Makanya tujuan pernikahan tuh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah inni mubahin bikumul umam, untuk bikin Rasulullah bangga. Nah kalau ente jadi suami yang sembrono, kejam sama bini, apa Rasulullah bangga? Begitu. Itu di dalam hadis, seseorang hari kiamat dikumpulkan bersama para diktator, dikumpulkan sama Fir'aun, dikumpulkan sama Haman, dikumpulkan sama Namrud, dikumpulkan sama Hitler, dikumpulkan sama diktator. Padahal dia di hari kiamat itu satu komplek nih sama penjahat-penjahat besar nih, presiden-presiden. Bilang padahal jadi ketua RT aja gak pernah, jadi RW aja kagak pernah. Tapi kok dikumpulkan nih sama presiden-presiden yang zalim. Ditanya kenapa? Dia bilang nggak punya siapa-siapa, saya cuma mimpin anak bini doang. Cuma zalim terhadap anak bininya. Udah yang kagak kasih nafkah, nuntut macem-macem, udah gitu main tangan lagi sama bininya. Begitu. Jangan main tangan ya sama orang perempuan. Akhirnya ente main tangan sekali jadi 2 kali, 3 kali main tangan, tidak menyelesaikan masalah. Terus nih satu nih buat orang laki, ente ngancem perempuan, main tangan itu bukan bikin perempuan itu jadi patuh, bikin dia tambah berontak tuh. Terus juga perempuan, istri, kalau dia diancem, kalau engkau lakukan itu, oh, awas, saya bakal jatuhkan talak, saya ini. Nah itu pasti bakal dilakukan oleh itu perempuan. Ente ancem, bakalan dia lakukan. Jadi udah deh, jangan diancem. Mau ente ancem juga, pasti bakalan dilakukan. Habis bagaimana? Ya ente ngaji dah, belajar dah. Begitu sekolah lagi dah, sekolah bagaimana? Ya biar bisa merapikan hubungan rumah tangga. Ya kudu banyak sabar, ambil teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga diajarkan itu kaum laki-laki ini. Kayaknya nih pengajiannya nggak cukup sekali doang, ntar deh malam Jumat berikutnya kita berikan Habib Ahmad sesinya begitu untuk menyampaikan kepada no comment. Kenapa? Panjang urusannya ntar, cukup mewakili. Ya akhir Habib Alwi mau nambahin lagi? Cukup udah, panjang ntar urusannya. Ada yang mau nambahin boleh? Begitu kalau berani. Begitu. Ala kulli hal, Allah mudah-mudahan memperbaiki keadaan kita, rumah tangga kita. Ente kawin bukan sama malaikat, bukan kawin sama malaikat. Ya, bini kita bukan malaikat, suami kita juga bukan malaikat. Begitu. Ada orang, saya pengen punya istri yang cantik banget, baik banget, begitu, akhlaknya santun banget. Begitu, udah pengen taqwa istiqomah, kagak ngebantah, selalu nyenengin. Begitu, selalu nyenengin, ucapannya nyenengin, begitu, suaranya nyenengin, segalanya nyenengin. Pokoknya khalas. Lang iya ada di mana? Di sorga. Di dunia kagak ada yang kayak begitu. Yang ada begitu ente dapat apa namanya
yang monyong. Begitu. Ente taruh standar jauh-jauh, dapatnya monyong. Ya pasti ada monyongnya, biar kata cakep, tetap aja ada monyongnya. Coba tunjuk tangan yang bininya kagak pernah monyong. Nggak ada. Kagak ada. Begitu. Ini ente tanya orang perempuan di dalam, ya, tanya siapa yang lakinya kagak pernah monyong. Sama juga, ya, sebagaimana ente nganggap bini ente monyong, lu juga dianggap sama bini lu monyong, ya, sama juga. Begitu, makanya orang monyong buat orang monyong. Begitu. Al monyongu lil monyongat, wal monyongat lil monyongin. Begitu. Laki-laki monyong buat perempuan monyong, perempuan monyong buat laki-laki. Ya memang udah begitu. Ya kita kawin bukan sama malaikat. Kita kawin sama manusia. Ya, yang kalau dicubit sakit, merengut. Begitu. Yang kalau dipelototin, dia balas melotot juga. Begitu. Yang kalau ente senyumin, belum tentu dia balas dengan senyuman. Begitulah. Halo, ya. Selamat datang di dunia nyata. Begitu. Ente mau yang sempurna, gampang. Ada caranya. Ya, lu mati buruan, masuk surga, baru dapat yang sempurna. Tapi Allah Ta'ala ngajarin kita nih doa. Apa doanya? Itu ada doanya nabi-nabi. Doanya diajarin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami, istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan kami yang nyenengin kita. Nyenengin di mana? Nyenengin yang pasti, yang kita harap tuh nyenengin di akhirat, wah di dunia juga insyaallah. Nyenengin dunia dan akhirat. Doa terus, minta sama Allah Ta'ala, banyakin nih doa kayak begini. Terus juga biar akur rumah tangga. Orang laki kalau masuk rumah, keluar rumah baca ayat kursi. Ya, orang perempuan juga masuk rumah, keluar rumah baca ayat kursi. Itu yang baca ayat kursi ketika masuk rumah, keluar rumah, Allah Ta'ala jadikan keharmonisan di dalam rumah tersebut. Diberikan keharmonisan dalam rumah tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, diperbaiki istri kita, diperbaiki suami kita, diperbaiki anak-anak kita, dijadikan kita orang yang baik insyaallah dunia wa akhirat.